salib yang menjangkau seluruh waktu. Inilah tema bahasan saya kali ini. Salam Bapak Ibu. Di salib, Yesus menebus semua dosa kita secara tuntas. Dosa masa lalu, dosa kini, dan juga dosa di masa datang sepanjang hidup kita. Apakah itu berarti apapun dosa yang akan kita lakukan di masa depan turut ditebusnya? Ini bukan spekulasi Bapak Ibu ya, tetapi sebagai kontemplasi iman gereja yang berakar pada kitab suci, salib Kristus dan panggilan untuk hidup kudus ini, kontemplasinya Bapak Ibu. Ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Itu kata Ibrani 10 ayat 14 Bapak Ibu. Wahyu 13 ayat 8 juga menegaskan, anak domba yang sudah disembelih sejak dunia dijadikan. Ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Itu di Efesus 1 ayat 7 dikatakan. Nah, disinilah Bapak Ibu, salib itu berdiri di tengah waktu Bapak Ibu. Bayangkan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, di sebuah bukit bernama Golgota 2000 tahun yang lalu, sebuah salib berdiri. Tetapi salib itu tidak terkurung oleh abad Bapak Ibu, tidak terpenjara oleh kalender, dan tidak dibatasi oleh detik demi detik waktu manusia Bapak Ibu. Salib Kristus berdiri di tengah waktu seperti poros semesta. Dari salib itu mengalir sungai kasih yang mengalir ke masa lalu, ke masa kini, dan ke masa depan Bapak Ibu. Dosa Adam mengalir menuju salib. Dosa kita hari ini mengalir juga menuju salib. Dan dosa-dosa yang belum kita lakukan pun sudah terlihat di dalam terang salib Bapak Ibu. Bukan karena Allah menyetujui dosa, bukan. Tetapi karena Allah mengetahui seluruh sejarah manusia sekaligus dan menebusnya di dalam satu tindakan kasih yang final ini Bapak Ibu. Yesus tidak mati berkali-kali. Ia mati satu kali untuk selamanya. Disitulah letak ketegangan Injil Bapak Ibu. Penebusan tuntas Bapak Ibu, bukan setengah-setengah ya. Salib Kristus bukan kupon diskon dosa Bapak Ibu. Salib bukan cicilan rohani. Salib bukan panjar keselamatan. Salib adalah pembayaran penuh, lunas, selesai, tuntas Bapak Ibu. Ketika Yesus berseru, sudah selesai di Yohanes 19 ayat 30, itu bukan teriakan kekalahan. Itu adalah deklarasi kosmik bahwa hutang dosa manusia telah dibayar lunas. Dosa masa lalumu ditelan oleh darah salib. Dosa hari ini ditutupi oleh kayu salib. Dosa di masa depan sudah berada di dalam cakrawala penebusan salib. Namun disinilah letak misterinya. Penebusan itu pasti, tetapi bukan izin untuk berdosa Bapak Ibu. Anugerah itu berlimpah, tetapi bukan lisensi untuk memberontak. Ini. Apakah itu berarti kita bebas berbuat dosa? Paulus sudah menjawab pertanyaan ini sejauh sebelum kita menanyakannya, Bapak Ibu. Jika demikian, apakah kita akan bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Sekali-kali tidak. Itulah kata Paulus di Roma 6 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Yesus menebus semua dosa kita, termasuk dosa kita yang akan datang. Tetapi penebusan itu mengubah hati kita, bukan membebaskan kebiasaan berdosa kita, Bapak Ibu. Siapa yang benar-benar disentuh salib, tidak berkata, aku boleh berbuat karena sudah ditebus. Tetapi berkata,
Aku tidak ingin berdosa karena aku sudah ditebus. Salib bukan izin berbuat dosa, melainkan kekuatan untuk meninggalkan dosa justru. Salib itu menjangkau masa depan Bapak Ibu, tetapi membentuk masa kini juga. Secara teologis, ya, semua dosa ya, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang berada di dalam cakupan penebusan Kristus. Namun secara spiritual, itu bukan jaminan bahwa kita boleh hidup sembarangan Bapak Ibu. Justru sebaliknya, karena dosa-dosa kita sudah ditebus, kita dipanggil untuk hidup sebagai umat yang dikuduskan, umat yang ditebus, umat yang dibentuk oleh salib, umat yang berjalan di dalam ketaatan kasih ini. Paulus berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Artinya penebusan masa depan kita menguduskan masa kini kita itu. Kristus sebagai imam besar sepanjang zaman. Di dalam perjanjian lama, imam harus berulang-ulang mempersembahkan korban. Tetapi Kristus berbeda. Ia bukan membawa darah kambing, Bapak Ibu, tetapi darahnya sendiri. Bukan masuk ke kemah suci buatan tangan, Bapak Ibu, tetapi ke hadirat Allah yang kekal. Ibrani berkata, ia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Di Ibrani 9 ayat 12, Bapak Ibu. Artinya, Yesus tidak perlu mati lagi untuk dosa-dosa yang akan datang. Darahnya cukup. Kemarin, hari ini, dan sampai akhir zaman, Bapak Ibu. Nah, apa nubuatan salib bagi gereja hari ini? Ya, dengarlah gereja Tuhan. Salib berkata kepada dunia, ya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk ditebus. Tidak ada masa depan yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tetapi salib juga berkata kepada orang percaya, setiap orang percaya jangan main-main dengan dosa. Jangan mempermainkan anugerah. Jangan menginjak-injak darah perjanjian. Karena anugerah bukan musuh, Bapak Ibu. Anugerah dibayar dengan nyawa anak Allah di sini. Kesimpulannya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, Kristus menebus semua dosa kita, termasuk dosa yang akan datang. Tetapi penebusan itu bukan tiket untuk berbuat dosa, melainkan kuasa untuk hidup baru, bukan alasan untuk memberontak, melainkan undangan untuk bertobat setiap hari. Kita diselamatkan bukan oleh kesempurnaan kita, tetapi oleh kesempurnaan Kristus. Kita berdiri bukan karena kita tidak berdosa, tetapi karena Dia telah menanggung semua dosa kita. Dan suatu hari nanti, ketika kita berdiri di hadapan tahta Allah, kita tidak akan berkata, lihatlah kebaikanku, tetapi kita akan berkata, lihatlah anak domba yang telah disembelih. Ya Kristus yang tersalib, Engkau menebus masa laluku, Engkau menopang masa kiniku, Engkau mengamankan masa depanku. Ajarlah aku membenci dosa bukan karena takut dihukum, tetapi karena aku mengasihi Engkau. Biarlah darah-Mu bukan hanya menghapus dosaku, tetapi membentuk hidupku sampai aku melihat-Mu muka dengan muka. Amin.